Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biiznillah taala kita bersama-sama akan mempelajari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, yang berjudul Fikih Sunnah Wanita. Pada dasarnya kitab ini berisikan bab-bab fikih yang berkaitan dengan para wanita. Hanya saja bisa jadi kaum muslimin juga, kaum laki-laki juga bisa mengambil faidah-faidah yang ada di dalamnya. Karena tidak semua pembahasan khusus untuk wanita, akan tapi ada juga poin-poin yang berkaitan kepada laki-laki dan diantara kaum muslimin. Baik, kaum muslimin dan muslimat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan membahas pada pertemuan kali ini terkait sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita salat, yang mana tentunya harus sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bacakan apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullah taala mengatakan, saudariku muslimah, tidak diragukan lagi bahwa engkau adalah orang yang sangat gigih untuk mencontoh salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di sini ada nasihat bagi kita semuanya bahwa sepatutnya dalam beribadah, beramal soleh, kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya sudah sepatutnya wajib bagi kita untuk mencontoh dan bersemangat dalam menteladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi dalam masalah ibadah. Baik, tidak diragukan lagi bahwa engkau adalah orang yang sangat gigih untuk mencontoh salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari poin ini ada dua faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalil tersebut adalah dalil bahwa seorang hamba dalam beribadah wajib hukumnya mencontoh Nabi Muhammad SAW, baik itu sholat sebagaimana bab kita ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Semuanya wajib mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya ini adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan laisa alaihi amruna, bukan bagian dari perkara kami, agama kami, yaitu agama Islam, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diajarkan, tidak memiliki dalil, maka dia akan tertolak. Dalam arti, dalam beribadah, dalam beramal harus ada landasan syar'inya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun penetapan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin, yang mana dalam beramal harus memiliki landasan dalil. Faidah yang kedua adalah tata cara sholat wanita, yang mana ini berkaitan dengan sholat ya, dan kitab ini pada dasarnya diniatkan oleh penulis kepada para wanita, yang mana tata cara sholat wanita ini sama dengan sholatnya laki-laki pada dasarnya. Dan perintah Nabi SAW yang menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, ini umum, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Yang mencangkup di dalamnya adalah para wanita, sehingga bagaimana mereka bertakbir sampai dengan salam sama ya. Adapun ada dalil-dalil yang menunjukkan perbedaan, maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan karena tidak kuat. Baik, maka itu dua faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, bahwa yang pertama, seorang hamba dalam beribadah harus sesuai dengan
tuntunan, dengan contoh dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, ataupun penetapan. Kemudian yang kedua, tata cara sholatnya wanita itu sama, pada dasarnya sama dengan sholatnya laki-laki. Adapun syariat-syariat yang lainnya, hukum asalnya juga sama. Seluruh syariat Islam, jika seandainya ditemukan dalil Al-Quran, hadis, kalau secara konteks perintah ditujukan untuk kaum laki-laki, pada dasarnya kaum perempuan pun masuk dalam hukum tersebut, kecuali dalam perkara-perkara yang secara dalil disebutkan secara khusus bahwa hukum-hukum ini hanya berlaku bagi perempuan saja. Akan tetapi jika tidak ada, maka dikembalikan kepada keumuman bahwa hukum-hukum tersebut juga berlaku baik laki-laki ataupun perempuan. Baik, penulis mengatakan berikut ini adalah sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara global yang kemudian akan diikuti dengan penjelasan secara rinci tentang rukun, kewajiban dan sunnah-sunnah salat beserta dalil-dalil syar'i insyaallah taala. Jadi beliau rahimahullah taala membagi dua bagian penjelasan. Pembagian pertama adalah secara umum, ya, dalam arti penulis menyebutkan secara langsung bagaimana sih sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terkumpul di dalamnya syarat sah, yang terkumpul di dalamnya rukun, yang terkumpul di dalamnya wajib atau mungkin sunnah dalam sholat, ya, sehingga tergambar oleh kita bagaimana sih tata cara sholat yang sempurna, yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru penulis menjelaskan mana rukun-rukun, mana wajib dan mana sunnahnya. Baik, insyaallah taala, semoga Allah taala memudahkan kita akan baca satu persatu tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh penulis ini di halaman 97. Tapi insyaallah taala kita akan berusaha untuk menjelaskan poin per poin, cara per cara, agar lebih memahami kita semuanya. Yang pertama adalah tentunya setelah toharah, setelah berwudu, bersih dari najis, tempat-tempatnya bersih, pakaiannya bersih dari segala najis. Dalam arti syarat-syarat toharah sudah terpenuhi dalam dirinya. Kemudian yang berikutnya dia menghadap kiblat dan berdiri dekat sutrah. Beliau mengatakan menghadaplah ke arah kiblat dan berdirilah di dekat sutrah. Baik, kita akan jelaskan poin ini. Ya, kita akan jelaskan poin ini. Menghadap ke arah kiblat. Apa itu kiblat? Kiblat secara bahasa arah. Kiblat secara bahasa artinya adalah arah. Adapun secara syar'i adalah menghadap Ka'bah musyarrafah yang dimuliakan. Yang mana seorang hamba menghadap kiblat adalah menghadap ke arah Ka'bah, yang mana hal tersebut merupakan kiblat kaum muslimin yang ditetapkan di dalam agama Islam. Baik, dan menghadap kiblat ini adalah syarat sah salat, yang mana salat seorang hamba tidak dinyatakan sah kecuali dia menghadap kiblat. Dalilnya apa? Dan di sini disepakati oleh para ulama dan tidak ada perbedaan pendapat. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syataral masjidil haram." Fawalli wajhaka syataral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Perintah di sini jelas bahwa dalam beribadah atau itu sholat, kita diperintahkan untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Dan ditekankan kembali, dimanapun kita berada dalam kondisi safar, maka palingkan wajah kita, tubuh kita ke arah kiblat. Begitu pula disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblah fakabbir." Jika kamu hendak melakukan salat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan lakukanlah takbiratul
ihram. Maka ini jelas dalilnya dan tentunya ada dalil-dalil lain. Saya rasa cukup dengan dua dalil ini menunjukkan bahwa menghadap kiblat hukumnya wajib dan ia merupakan syarat sah salat. Tanpa itu salat kita tidak dinyatakan sah. Dan kewajiban ini berlaku bagi orang-orang yang mampu, ya. Sementara yang tidak mampu karena keterbatasan, karena adanya uzur yang mengharuskan mereka untuk menghadap kiblat, maka jawabannya atau solusinya adalah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, orang yang menghadap kiblat itu bisa dibagi menjadi dua keadaan. Yang pertama adalah orang yang bisa melihat Ka'bah, yang mana Ka'bah adalah kiblat kita, kaum muslimin. Orang yang melihat Ka'bah, maka untuk orang-orang yang melihat Ka'bah, ini kondisi yang pertama, ulama sepakat bagi orang-orang yang melihat Ka'bah, maka dia harus tepat menghadap persis ke arah Ka'bah. Tidak boleh serong kanan, kiri, apalagi berada di samping, tidak bisa. Jadi wajahnya harus betul-betul menghadap kiblat secara tepat. Dalam Al-Hawi fit Tafsir Al-Quran dinyatakan, amma idza kana musyahidan laha faqad ajma'u annahu la yujzihi illa isabatu ainil Ka'bah. Jika orang bisa melihat Ka'bah, seorang hamba bisa melihat Ka'bah, maka para ulama sepakat bahwa sholatnya tidak sah kecuali dengan menghadap persis tepat ke arah Ka'bah. Ini kondisi pertama. Dan ini bagi orang-orang yang melihat Ka'bah, yang tinggal di kota Mekah, yang saat itu sedang sholat di Masjidil Haram. Nah, kondisi yang kedua, keadaan yang kedua, tidak bisa melihat Ka'bah karena jauh. Seperti kasus kita di Indonesia, kita tidak bisa melihat Ka'bah. Maka bagaimana agar bisa menghadap Ka'bah, mengarah Ka'bah? Maka dilakukanlah pengukuran atau kita katakan sebagai pengukuran, ya, bisa dikatakan sebagai demikian. Kita ukur, kita arahkan menggunakan alat-alat yang ada agar paling tidak kita bisa mengarah Ka'bah. Ya, nah pertanyaannya, apakah harus tepat? Dalam arti ketika tidak tepat, sholat kita dinyatakan tidak sah. Ini sering kali terjadi polemik di kalangan kaum muslimin, sehingga tatkala ada yang sudah membangun masjid, ya, setelah diukur kemudian dibangun masjid tersebut atau musola. Nah, setelah jadi diukur kembali, ternyata ada kekeliruan dan itu kecil, yang pada akhirnya mereka mau tidak mau harus memiringkan softnya, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan bangunan masjid. Nah, apakah hal ini benar dalam arti betul-betul harus tepat sebagaimana ketepatan seseorang yang bisa melihat Ka'bah? Baik, di sini ada beberapa dalil yang mungkin bisa menjadi jawaban apakah kasus orang yang tidak bisa melihat Ka'bah harus 100% diyakini harus tepat, jika tidak ini mempengaruhi keabsahan sholat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syataral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Syatara, secara bahasa syatara itu artinya adalah ke arah ke arah, yang mana kata ke arah itu tidak bisa diartikan dengan ketepatan, dalam arti tidak berarti orang yang menghadap ke sebuah tempat itu tepat 100%, ya. Yang penting kita berusaha untuk menghadapkan diri ke arahnya. Itu makna syatarah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah menjelaskan arah kiblat, yang mana saat itu beliau berposisi di kota Madinah, yang jauh antara Madinah dan Mekah
sekitar 490 km. Nah, untuk perjalanan sepekan dengan unta di masa itu, ya, sehingga kalau kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu di kota Mekah, di kota Madinah, beliau menghadap ke arah selatan. Beliau menghadap ke arah selatan dari kota Madinah. Kemudian beliau menjelaskan secara mudah, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Hadis ini dikeluarkan Imam Nasa'i, At-Tirmidzi, Imam Daraqutni. Ya, beliau menjelaskan dengan sangat mudah. Yang penting beliau dan para sahabat saat itu yang ada di kota Madinah menghadap ke arah selatan. Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblat. Antara timur dan barat itu kiblat. Dan tidak dilakukan pengukuran secara detail dan ketetapan harus tepat sebagaimana orang yang melihat Ka'bah secara langsung. Al-Mubarakfuri menyebutkan keterangan As-Suyuti rahimahumullah ta'ala, yang mana Imam Suyuti mengatakan laisa hadha 'am fi sa'iril bilad wa innama huwa bin nisbati ilal Madinah asy-Syarifah wa nahwiha. Hadis ini tidak bersifat umum dalam arti seluruh negeri harus menghadap selatan, tidak. Namun aturan ini berlaku untuk kota Madinah dan kota-kota yang berada di posisi seperti Madinah. Adapun yang lainnya maka tinggal disesuaikan menuju arah kiblat. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya kejadian perubahan Ka'bah, perubahan kiblat. Ya. Yang pada awalnya kaum muslimin saat itu sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, yaitu kiblat pertama. Kemudian di tengah-tengah sholat, tiba-tiba datang utusan Nabi Muhammad SAW yang mana pada saat itu mendapati sebagian para sahabat sedang melaksanakan sholat dan mengatakan ala innal qiblata qad huwilat ilal Ka'bah. Sesungguhnya kiblat telah berpindah ke arah Ka'bah. Baik, perhatikan ini. Pada saat itu, ini di tengah-tengah pelaksanaan sholat, kaum muslimin, para sahabat saat itu memutar arah tubuhnya, yang pertama ke arah Baitul Maqdis, kemudian menuju ke arah Ka'bah, menghadap ke selatan. Secara akal, proses berputarnya dalam kondisi sholat ini ya, apakah pasti tepat? Karena kalau seandainya dengan jarak sebegitu jauh, kita melenceng saja kecil, maka ketika ditarik lurus sampai menuju titik Ka'bah, maka akan menjadi sangat besar. Ya, akan menjadi sangat besar. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak harus tepat, hanya perkiraan arah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat saat itu ketika kiblat berubah. Mereka merubah posisi tubuh mereka dan dipastikan tidak akan tepat kecuali dengan harus diukur, ya. Dan tentunya berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama menyimpulkan bahwa untuk orang-orang yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung sebagaimana orang-orang yang sholat di Masjidil Haram, maka tidak harus tepat. Dalam arti ketepatan arah kiblat bukan menjadi syarat sah. Akan tapi yang mana perintahnya adalah kita diperintahkan untuk mengarah ke arah kiblat. Ya. Ya sudah, sekarang kita di Indonesia, ke arah kiblat apa? Ya. Nah, saat itu kita mengarah ke arah tersebut. Adapun untuk ketepatan, maka tentunya ini akan sangat sulit. Walaupun di sana ada teknologi, hanya saja bisa jadi ketika ada kekeliruan akhirnya melenceng. Apakah dengan pelencengan tersebut dalam arti tidak tetap tepat 100% mengakibatkan sholat tidak sah atau bagaimana? Nah, berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama menyimpulkan tidak menjadi syarat sah, ya, tidak menjadi syarat sah ketepatan. Nah, ini perlu kita garis bawahi, ketepatan dalam arti sebagaimana ketepatan orang yang menghadap kiblat atau melihat kiblat. Hanya saja kita diperintahkan untuk menghadapkan diri ke arahnya. Ya. Apakah wajib tepat? Ya, apakah harus 100% tepat sebagaimana orang yang melihat? Maka tidak.
Akan tapi kalau seandainya dia berpaling dari kiblat yang sangat jauh, misalkan orang Indonesia mengarah ke barat ya, dia tidak mengarah ke barat, dia ke selatan, maka ini jelas melenceng dari arah kiblat. Ya. Akan tapi kalau seandainya dia sudah mengarah ke arah barat atau orang yang di Madinah mengarah ke arah selatan, walaupun terkadang bisa jadi ada kemungkinan melenceng sedikit, yang mana kalau ditarik terus ya akan semakin jauh seperti itu. Maka ini adalah bentuk keringanan di dalam Islam, karena tentunya akan sangat menyulitkan, dan Islam agama yang tidak memberatkan umatnya di luar dari kemampuan mereka. Baik, terkait dengan masalah kiblat juga ada poin lain yang ingin kita sampaikan, bahwa bagaimana dengan kasus orang yang salah dalam menghadap kiblat. Ya, salah dalam menghadap kiblat. Yang pada awalnya dia kira menghadap ke arah barat, ternyata tidak. Nah, apakah sholatnya diulang atau bagaimana? Maka jawabannya adalah apabila dia sudah melakukan usaha, seperti jika tidak ada kompas dia lihat tanda-tanda alam dan seterusnya. Dengan adanya usaha dari dirinya, setelah itu dia sholat, ternyata setelah sholat salah, dia dikabarkan bahwa arah kiblatnya salah, maka pada saat itu dia tidak perlu mengulang. Hal ini berdasarkan dalil dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fi lailatin mudlimah, falam nadri aina al-qiblah, fa shalla kullu rajulin minna ala hiyalihi. Falamma asbahna dzakarna dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fanazala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memasuki malam yang sangat gelap. Sehingga para sahabat tidak tahu mana arah kiblat. Akhirnya masing-masing kami sholat sesuai arah keyakinan mereka. Ketika pagi hari kami ceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Catatannya apa? Harus sudah berusaha. Ketika safar mungkin dia tanya ke orang-orang, dia menggunakan kompas di handphone atau semisalnya. Kemudian dia sholat sesuai dengan usaha tersebut. Ternyata setelah salam baru diberitahu, oh ini sholatnya salah kiblat. Maka tidak perlu mengulang dan sholatnya sah. Adapun orang-orang yang menyepelekan, ya tidak mempedulikan patokan kiblat, maka sholatnya tidak sah dan dia wajib mengulangnya. Baik, ini sedikit tentang permasalahan menghadap kiblat yang mana ia merupakan syarat sah di dalam sholat. Kemudian penulis juga mengatakan, selain menghadap ke arah kiblat, beliau mengatakan berdirilah di dekat sutrah. Ya, berdirilah di dekat sutrah. Apa sih itu sutrah? Maka ini perlu diketahui, dan ini diantara yang seringkali abaikan. Sutroh itu adalah semacam pembatas yang diletakkan di depan orang sholat, yang mana dengan pembatas tersebut membatasi orang-orang yang akan lewat di depannya. Dia tidak akan pernah, atau dia tidak akan lewat di hadapan orang yang sedang sholat, kecuali melebihi dari batas yang telah dibuat. Nah, itu namanya sutrah. Dan ini disyariatkan di dalam agama Islam. Disyariatkan di dalam agama Islam. Teruntuk bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun yang makmum, ya, maka tidak perlu membuat atau tidak perlu sutrah, karena sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Ya, sutrahnya imam juga termasuk di antara sutrahnya makmum. Adapun makmum yang masbuk maka juga perlu sutrah. Dalam arti sutrah ini pembatas sholat, ini sangat ditekankan di dalam agama Islam dan dia merupakan bagian dari syariat Islam. Apa dalilnya? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha wa la yada' ahadan yamurru baina yadayhi fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan." Jika salah seorang di antara kalian sholatlah dengan menghadap sutrah, pembatas, ya, dan mendekatlah ke arah sutrah.
sudah diperintahkan untuk menghadap sutrah, kita diperintahkan untuk mendekat kepadanya. Dan jangan biarkan seorang pun lewat di hadapannya, di depannya. Jika ada yang lewat, maka cegahlah ia dengan kuat, karena sesungguhnya itu bagian dari perbuatan syaitan. Ya, orang yang mengganggu dengan cara lalu lalang depan orang sholat ini merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Ya. Kemudian pula disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumul 'id amara bil harbah fadud'u baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nas wara'ahu wa kana yaf'alu dzalika fis safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar untuk salat Id, beliau meminta sebuah tombak lalu ditancapkan di hadapannya. Kemudian beliau sholat dengan menghadap ke arahnya, sedangkan orang-orang yang sholat di belakangnya, beliau juga berbuat seperti itu ketika dalam bepergian. Ya, yang kemudian diteruskan oleh para pemimpin Khulafaur Rasyidin. Dalam arti, ini diantara perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa ia disyariatkan di dalam agama Islam. Jadi harus ada pembatas. Nah, sekarang yang kedua, hukum sutrah, apakah wajib ataukah sunnah? Ada sebagian pendapat ulama mengatakan wajib, karena dari konteks hadisnya perintah, wal yadnu minha, hendaklah engkau mendekat diri kepadanya. Kalau seandainya wajib dan itu berkaitan dengan sholat, jika ditinggalkan maka akan mempengaruhi keabsahan sholat. Akan tapi wallahu alam, menurut mayoritas para ulama, jumhur ulama berpendapat hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Ya, ada beberapa indikasi. Yang pertama, karena sutrah ini dinilai sebagai perkara yang menyempurnakan sholat, sehingga keabsahan sholat tidak tergantung kepadanya. Ya. Dan juga sholat atau sutrah ini tidak termasuk dalam gerakan-gerakan sholat yang ada di dalamnya. Nah, sehingga dengan indikasi di atas, sutrah adalah perkara penyempurna dan bukan bagian dari yang wajib di dalam sholat, yang mempengaruhi keabsahan sholat. Ya. Kemudian pula indikasi yang lain adalah berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-aqbaltu raqiban ala himari atan wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar fatfamartu baina yaday ba'd as-saff wa arsaltu al-atan tarta' fadakhaltu fi as-saff falam yunkar dzalika alayya. Aku datang dengan menunggang keledai betina yang saat itu aku hampir menginjak masa balik. Ketika itu Rasulullah SAW sholat di Mina dengan tidak menghadap dinding. Yang mana dinding bisa dijadikan sebagai sutrah. Nah, dari sini ada indikasi bahwasanya ia tidak wajib. Jadi dalil indikasi-indikasi ini yang memalingkan dari perintah wajib tadi. Karena memang pada dasarnya al-amru yaqtadil wujub, perintah itu menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil yang memalingkan. Nah, di antaranya adalah indikasi-indikasi di atas, dalil-dalil di atas. Sehingga dari sini jumhur ulama berpendapat bahwa menghadap sutrah itu tidak wajib, tapi sunnah dan ditekankan di dalam agama Islam. Baik, yang berikutnya adalah ketentuan sutrah. Ketentuan sutrah, maka dijelaskan atau diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan wal afdal an takuna sutrah murtafi'ah qadra mu'akhiratir rahil fa illam yajid syai'an sakhisan khattan. Yang afdal sutrah itu adalah sesuatu yang tegak berdiri setinggi pelana unta. Ya, dia tinggi, ya kurang lebih sekitar satu hasta, ya. Jika tidak ditemukan, baru bisa ditegakkan dengan membuat garis, atau bisa jadi dengan bagian ujung dari sejedah kita. Jika memang tidak ada, akan tapi jika ada, maka ditekankan bagi setiap muslim untuk menghadap ke arah sutrah. Ya, dan sutrah bisa tidak mesti harus dengan membuat sesuatu, dan dikhawatirkan ini perbuatan yang mengarahkan kepada diada-adakan, dan tidak ada pernah ada contohnya di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi gunakan benda-benda yang ada di sekitar, misalkan tembok, atau mungkin kita sholat di belakang orang lain, atau ada kursi, atau ada rak-rak yang ada di sekitar masjid, maka bisa kita gunakan hal demikian.
Tidak perlu harus membuat secara khusus adanya sutrah. Baik. Maka ini yang dilakukan. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis, menghadaplah ke arah kiblat dan berdirilah di dekat sutrah. Ya, di dekat sutrah. Apa tadi sutrah? Itu pembatas sholat yang ada di hadapan kita. Jaraknya adalah ya sejarak ketika seorang bisa sujud. Yang penting dia bisa sujud. Kemudian yang kedua, setelah menghadap kiblat, berdiri dekat sutrah, hadirkanlah niat dalam hati. Tentukan sholat yang akan engkau kerjakan. Baik, an-niyah mahallu halqab. Niat itu letaknya dalam hati. Orang yang berniat dia cukup dengan hatinya. Diniatkan dalam hati. Tidak perlu diucapkan. Sebagaimana ketika seseorang niat untuk makan, apakah baru dikatakan berniat untuk makan ketika dia lafalkan, saya niat, saya mau makan? Atau cukup dalam hati, saya ingin makan, dia katakan, orang itu sudah niat untuk makan? Maka jawabannya cukup dengan hatinya. Ada sebagian yang berpendapat harus dilafatkan, ya, harus dilafatkan. Di antara alasannya atau dalilnya karena seringkali muncul rasa was-was, maka untuk meyakinkan hati dilafatkan. Was-was ini seringkali muncul, maka untuk meyakinkan hati dengan cara dilafatkan. Kemudian yang kedua, terdapat pendapat dari Imam Syafi'i yang mana beliau mengatakan tidak sah sholat tanpa melafatkan niat. Yang mana perkataan tersebut adalah berbunyi sebagai berikut. Idza nawa hajjan wa umratan ajza wa illam yatalafat wa laysa kas-shalah la tasihhu illa bin nutqi. Jika seseorang berniat haji atau umroh, maka itu sah walaupun tidak diucapkan. Berbeda dengan sholat tidak sah kecuali dengan pengucapan. Nah, pendapat ini diantaranya diambil oleh salah seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Abu Abdullah Az-Zubairi, yang mana beliau mengatakan pengucapan haruskan bagi orang yang ingin ibadah, diantaranya sholat. Baik, ada beberapa kekeliruan dalam pendapat ini. Yang pertama, Imam An-Nawawi membantah pemahaman dari Abu Abdullah Az-Zubairi yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa niat harus dilafatkan. Beliau mengatakan, Imam An-Nawawi mengatakan, galat hadzal qail. Yang berkata demikian salah. Walaysa mudaradu Syafi'i bin nutqi fi shalah hadza. Karena bukan itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan pengucapan. Akan tetapi maksudnya adalah at-takbir. Salat tidak sah dengan pengucapan, maksudnya tidak sah dengan kecuali dengan takbir. Salat tidak sah kecuali dengan pengucapan takbir, bukan dengan pengucapan niat. Begitu pula dijelaskan oleh Abul Hasan Al-Mawardi Asy-Syafi'i, ya, yang mana beliau mengatakan fatawal dzalika Az-Zubairi ala wujub an-nutqi fi an-niyyah wa hadha fasid innama arada wujub an-nutqi bit-takbir. Az-Zubairi telah salah faham dalam menakwilkan atau menjelaskan ucapan Imam Syafi'i yang mewajibkan mengucapkan niat dalam salat. Ini adalah tafsiran yang salah. Yang dimaksud di sini adalah mengucapkan takbir. Dan juga bertentangan dengan dalil mengatakan bahwasanya melafatkan niat. Karena tidak pernah ditemukan dalil-dalil yang menyatakan demikian. Contoh, riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bitakbir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbir. Langsung takbir. Niatnya adalah hati. Kemudian pula disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang salatnya jelek. Ketika orang tersebut berkata, kalau begitu ajarkan saya salat yang benar. Maka beliau mengatakan, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir. Ketika engkau hendak salat, sempurnakan wudu dan menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah langsung. Karena kenapa? Karena niatnya di dalam hati. Kalau seandainya niat itu bagian dari atau melafadzkan niat bagian dari ibadah, niscaya akan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah apa yang harus diniatkan di dalam hati. Maka langkah-langkahnya yang pertama itu kita niatkan ibadah yang kita kerjakan ini ibadah apa, yang mana tujuannya adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah. Soal zuhur asar, kita niatkan dalam hati yang saya kerjakan ini adalah sholat asar misalnya. Jadi kemudian yang kedua,
ibadah ini dikerjakan untuk apa? Ikut-ikutan atau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Dan tentunya niatnya adalah untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, dikerjakan untuk siapa? Maka jawabannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah poin ketiga akan kita lanjutkan, ya. Yang pertama tadi menghadap kiblat dan berdiri di dekat sutrah, dan itu adalah syariat Islam yang sering kali diabaikan, ditinggalkan, maka hendaknya kita hidupkan kembali. Kemudian yang kedua, menghadirkan niat di dalam hati yang mana tidak perlu dilafatkan, cukup dengan diniatkan dalam hati. Sebagaimana kita niat makan, apakah perlu dilafatkan? Tidak. Ketika dia cukup niatkan dalam hati, maka sudah cukup. Dan sebagaimana disepakati, ketika hati dengan ucapan itu berselisih, berbeda, maka tidak dinyatakan sah. Diucapkan saya ingin sholat maghrib, tapi dalam hatinya tidak diniatkan untuk itu, maka tidak sah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.